di sini dalam keadaan sehat dan penuh hikmat. Mohon izin kami akan memaparkan terkait dengan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di instansi pemerintah Kota Surakarta dan tempatnya berada di Puskesmas Sangkrah. Di sini saya mengambil tema yaitu terkait dengan program jiwa yang selama ini saya tekuni selama di Puskesmas Sangkrah, yaitu sebuah inovasi yang semoga nanti bisa hadir dan bermanfaat bagi kita kalau misalnya nanti memang ini baik dan tepat yaitu sahabat jiwa andalan yang kami singkat adalah Sajian. Nanti akan coba saya jelaskan kenapa saya menulis Sajian. Terus ini terkait dengan program kesehatan jiwa di Puskesmas Sangkrah. Salah satu pemegang programnya adalah saya. Izin mengenalkan diri berikut biodata. Nama saya adalah Purwanto, saya SKPNS. Unitnya pada 183 10/22/2022 211-002. Jabatan saya perawat pertama. Unit kerja adalah di Puskesmas Sangkrah. Izin untuk pendahuluannya, latar belakang ada orientasi ketiga kali ini adalah untuk mengenali kita adalah P3K, salah satu ASN. Itu kan ada dua, yaitu P3K dan PNS. Nah, P3K juga dilakukan orientasi terkait dengan pembekalan di lingkungan Kota Surakarta, khususnya adalah untuk pengetahuan kita dan keterampilan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai ASN dengan berdasarkan nilai-nilai dan kode etik instansi pemerintah khususnya di Kota Surakarta. Di sini izin untuk mengenalkan juga bahwa target kita dari TKK Dinas itu ada namanya SPM, standar pelayanan minimum. Salah satu jenisnya adalah jenis pelayanan OTG berat. Targetnya pada 2024 ini adalah 100%. Sudah berjalan, walaupun belum 100%, tapi pada intinya kita yakin bahwa nantinya kalau dengan adanya inovasi ini akan bisa memenuhi target. Karena apa? Karena Puskesmas ada sebagai ujung tombak ya, layanan kesehatan jiwa dasar yang memegang peran penting dalam penanggulangan gangguan jiwa. Nah, ini maksud tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu layanan Puskesmas sesuai misi Puskesmas 3, yaitu untuk layanan yang bermutu melalui pembentukan sumber daya atau pegawai yang bekerja dengan memahami kedudukan, fungsi, dan tugasnya di Puskesmas Sangkrah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan kita, keterampilan, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai ASN dan mengenalkan program baru yang akan kami coba infokan dengan nama Sajian, sahabat andalan jiwa Puskesmas Sangkrah. Untuk waktunya kita telah melakukan orientasi pada tanggal 9 sampai 30 hari ini di Puskesmas Sangkrah ya, Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Bab 2, nilai dan etika. Ini nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Ada visi dan misi berdasarkan PJM pada Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026. Berdasarkan Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021. Untuk visinya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, dan kreatif, dan sejahtera. Budaya modern maksudnya adalah Solo itu adalah kota yang penuh dengan cagar budaya, banyak peninggalan-peninggalan dari keraton seperti itu. Jadinya harapannya kita di zaman modern ini tidak berhenti atau untuk melindungi cagar alam itu. Tangguh itu berkuat, gesit, juga diharapkan para pemudanya itu berkreatif dan sejahtera. Pada ujungnya nanti akan meningkatkan kesejahteraan khususnya di warga Kota Surakarta. Untuk visinya ini ada 7 poin. Salah satunya yang
kita sebagai pegawai P3K di Dinas Kesehatan adalah poin nomor 1, yaitu untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Lainnya nanti berkolaborasi dengan dinas yang lain. Lanjut. Untuk struktur organisasinya di Kota Purwakarta, tata kerja pemerintahnya adalah wali kota. Wali kota itu ada nanti staf ahli, di bawahnya wali kota nanti ada sekda, nanti di sampingnya itu saling mengisi, misalnya ada saran kritik atau memang tidak dibutuhkan, misalnya ada ide dari pemerintah kota, misalnya bahwa ini ternyata tidak cocok, maka nanti tugasnya daripada DPRD untuk mengingatkan atau mungkin tidak menyetujui, tidak memang tidak perlu. Tapi kalau misalnya perlu ya nanti tetap ada keseimbangan beres antara DPRD dan wali kota. Terus untuk wali kota nanti akan membawai dinas-dinas, terutama dinas daerah, kecamatan dan inspektorat. Jadi nanti dinas kesehatan akan di atasnya langsung wali kota. Nah ini berakhlak di sini kita P3K itu diharapkan nanti penilaiannya. Nanti kita kan P3K itu berkaitan dengan perjanjian kerja, jadi setiap 5 tahun akan dievaluasi. Salah satu dasarnya itu nanti akan melihat ini yang namanya berakhlak. Berakhlak di sini ada berbagai macam, yaitu 1 berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk berorientasi pada pelayanan ini maksudnya kita sebagai pegawai, kita sebagai pelayan itu melayani masyarakat itu harus dengan ramah atau kita kenal biasanya dengan 5S: singgung, salam, sapa, sopan, dan santun. Intinya kita antusias terhadap pelayanan dan kita mengajukan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, khususnya di wilayah binaan masyarakat. Untuk akuntabel sini adalah kita bertanggung jawab dulu terhadap apa yang telah dipercayakan oleh kita. Artinya kita juga harus menjaga rahasia, misalnya memang itu rahasia negara. Terus kita harus bertanggung jawab terhadap benda, misalnya kita dikasih fasilitas laptop misalnya, kita harus menjaganya dengan baik dan kita harus mau bertanggung jawab terhadap fungsinya. Jadi tidak boleh dibuat main-main, cuma kompetensi di sini maksudnya adalah kita itu harus berkompetensi, kita harus meningkatkan skill kita, pengetahuan kita dengan mengikuti pelatihan harmonis dan itu saling membantu antara tim. Kita, terutama saya sebagai perawat itu bekerjanya dengan tim, dengan dokter, dengan isi, dengan prokes, dan data. Kita harus saling mengisi. Loyal maksudnya di sini adalah setia pada negara. Adaptif, kita harus bisa beradaptasi pada setiap perubahan, terutama di zaman sekarang ini perubahannya dengan adanya digital itu sangat besar sekali dan kita harus bisa mengikuti teknologi atau hal yang memang diperlukan, misalnya aplikasi sekarang banyak terkait dengan program-program di jiwa itu ada display usaha, jadi pelaporan semua berdasarkan aplikasi, kita harus bisa. Dan kolaboratif di sini adalah bisa bersinergi, saling mengisi. Nah, untuk nilai dan etika administrasi sini ada dinas yang setelah BOPD. Dinas itu merupakan pelaksana urusan bidang kesehatan, jadi online di bawah daerah yang nanti dibeli oleh Kadinkas atau kepala dinas kesehatan. Jadi sarana pelaksana kesehatan di Kota Solo itu ada 20 rumah sakit. Rumah sakit itu ada swasta dan negeri sebanyak 17 rumah sakit umum dan 3 rumah sakit khusus. Khusus itu salah satu ada mata, terus ada gigi dan mulut. Terus ada 17 puskesmas, ada rawat jalan dan non rawat jalan, yaitu rawat inap. Ada 26 pustu, 109 klinik, 157 apotek, 25 pedagang besar farmasi, PDF, 27 obat, 8 per 1 kot ini unit kecil obat tradisional, dan M-nya obat itu menengah, unit menengah obat tradisional. Yang kedua adalah
selanjutnya adalah 12 laporan baik swasta maupun publik. Yang di bawah di dinas itu ada 2 rumah sakit, RSBK Fatmawati, terus ada 17 puskesmas, salah satunya adalah Puskesmas Sangkrap, terus 26 pustu. Puskesmas Sangkrap punya dua pustu, satu instalasi farmasi dan lab Pesda, satu lab kesehatan. Misi Kota Surakarta tadi salah satunya adalah yang poin yang pertama itulah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang berada. Jadi dinas kesehatan ini sangat penting di poin pertama. Sangat penting sekali dan harapannya sangat besar untuk dinas kesehatan untuk visinya wali kota. Terus yang isu yang di atau indikator yang tujuannya adalah indeks keluarga sehat atau IKS itu meningkat, terus angka kematian ibu atau AKI itu menurun, angka kematian bayi juga menurun. Ini indikator tujuannya dipada yang pertama untuk visi wali kota. Terus ini salah satu kegiatan pelayanan kesehatan orang yang berjiwa. Ini pada saat musim COVID, jadi tidak menutup kemungkinan tetap ada kegiatan dengan standar dan alat APD yang sesuai pada saat di rumah. Ada juga sweeping yang bersama lintas sektor, ada Dinas sama Satpol PP, ada pihak keuangan, ada Kapolres, Babinsa. Ini tugas kita ya, tugas kita sebagai P3K kesehatan adalah memberikan pelayanan berdasarkan keahliannya dan keterampilan dan memperhatikan ruang kegiatan. Pada dasarnya kita bekerja itu sudah ada penumpangnya, terutama di keperawatan itu ada jabatan nasional nomor 35 tahun 2019. Jadi kita ada dasarnya untuk kegiatan. Nah ini susunan organisasi BKK, ada kepala, di bawahnya nanti ada sekretariat, nanti ada bagian lagi. Terus nanti di bawahnya kepala langsung itu namanya UOBK. Itu nomor satu adalah rumah sakit atau puskesmas. Ini rencana, nah ini yang unit kerja ya, kita yang puskesmas Sangkrap. Di sini puskesmas Sangkrap itu dibangun satu lantai pada tahun 1984 pas saya lain. Jadi dibangun puskesmas ini dan mengalami renovasi pada tahun 2014 dan alhamdulillah ada pelebaran lagi bangunan baru tahun 2024 dan sekarang sudah jadi dan kita gunakan untuk pelayanan. Dan puskesmas Sangkrap ditetapkan sebagai puskesmas rawat jalan. Ini visinya ada terwujudnya puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan yang bermutu serta memberdayakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Lalu visinya menjelaskan puskesmas sebagai pusat pelayanan yang bermutu, meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, meningkatkan peran serta masyarakat jaring dan lintas sektor dalam upaya kesehatan. Jadi untuk si sajian ini nanti insya Allah nanti akan mencakup adanya visi dan misi yang coba kita catat. Ini untuk susunan organisasinya, kepala puskesmas ada KPU yang hadir sebagai kepala puskesmas Dr. Ibi Nurul Hidayati. Bawahnya nanti ada kepala tata ruang KPU Budinawati. Di bawahnya kepala puskesmas nanti ada PJ mutu, PJ bangunan prasarana, PJ jaringan pelayanan puskesmas dan jaringan puskesmas, penanggung jawab UKP, ketua Sembangapura, terus PJ UKM pengembangan, PJ penanggulan UKM esensial. Nah, salah satunya nanti yang kita mau inovasikan adalah di bawah PJ UKM pengembangan, itu program kesehatan rencana dan hasil kerja PPK. Ini puskesmas ada sebuah unit ya, yaitu melakukan pelayanan tidak hanya promotif, tapi ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Masa promotif ini memberikan penyuluhan seperti itu. Jadi saya TPJ ya memberikan penyuluhan terkait dengan kesehatan jiwa,
koordinasi ini adalah tujuannya adalah layanan penanganan ODGJ yang berpusat di Sangkrang. Jadi Sangkrang itu sebagai leader semua laporan itu masuk ke kita. Jadi semua laporan atau permasalahan yang terkait dengan kesehatan jiwa itu kan berpusat di satu jalur, yaitu Puskesmas Sangkrang. Sajian ini kenapa dibutuhkan? Karena berdasarkan pengalaman saya realnya juga ada kurangnya dukungan dari keluarga, ya pasiennya itu tidak parah atau merasa tidak diperhatikan, akhirnya kabur jalan-jalan dan dia pulang, hilang. Tapi kalau orang di itu kan tidak bawa KTP. Terus kurangnya koordinasi untuk laporan kasus baru atau lama di Puskesmas antara Puskesmas, masyarakat, terus lintas sektor seperti kelurahan, warga. Karena kemarin itu saya kan ikut pertemuan itu saya mengenal diri sebagai pengobatan jiwa, tapi pada akhirnya ternyata tidak ada yang tahu bahwa Puskesmas itu juga bisa memberikan rujukan, sehingga harus jalan sendiri. Makanya biar dan kita juga tidak tahu datanya itu dari mana. Hanya dengan adanya saja ini harapannya nanti akan memberikan kontribusi di situ. Terus yang ketiga itu keluarga DPC malas karena tidak ada pendampingan dan tidak ada pengajian dari kita, tidak ada bimbingan dari kita. Biasanya karena proses rujukan itu butuh waktu yang lama, sehingga DPC jadi lepas kontrol dan ganggu karena tidak rutin kontrol. Jadi rencana kerja menengah rencana kerjanya ini adalah koordinasi dengan lintas sektor. Kemudian sudah berjalan, cuma kita nanti menguatkan lagi akan terbentuk TPJKN dengan SK sesuai dengan SK kelurahan untuk evaluasi lagi. Terus pembentukan tim tadi bersama lintas sektor untuk penanganan dan layanan TPJ baik evakuasi maupun pengobatan. Terus itu juga koordinasi dengan pihak rumah sakit. Nanti misalnya kita butuh dokter atau misalnya kita merujuk, biar enaknya dan cepatnya itu gimana dibahas di situ. Terus selanjutnya koordinasi pembuatan kapal alur di wilayah binaan Sangkrang. Nanti juga ada alur kepada saya. Nah ini rencana yang menengahnya itu ada tahun 2024 dan berjalan ini adalah koordinasi dengan lintas sektor terkait dengan pembentukan tim TKPJN. Sehingga hasilnya adalah terbentuknya TPJKM tujuannya SK. Ini kontribusi terhadap visi misi adalah terwujudnya visi dan misi peningkatan peran serta masyarakat secara swasta dan lintas sektor dalam upaya kesehatan. Terus terkait sini segini di Posyandu lansia rawat jalan dan semua sudah kita jalankan. Ya. Terus 2024 ini kita ya sedang memperbanyak kegiatan di luar Puskesmas. Yang terakhir adalah diharapkan untuk memperbaiki pencatatan pelaporan pelaksanaan kegiatan dengan penanganan dokumentasi akan menjadi evaluasi kegiatan selanjutnya. Ini dokumentasi selama ini kita lakukan. SPN kunjungan rumah, terus penyuluhan sama PC undangan, terus kunjungan rumah itu juga. Terus ini ada rujukan mulai dari meetingnya kita sampai ke RSID sampai pulang pun rumah Puskesmasnya, karena pasien ini tidak ada keluarga. Mungkin itu yang saya sekali sampaikan. Pertanyaan atau masukan atau mungkin juga terima kasih Pak Pur sudah menyampaikan hasil laporan orientasi
orientasi di Puskesmas Sakra yang merupakan orientasi P3K tahap 1 ya. Tahap 1 yang nanti akan diikuti oleh teman-teman. Tadi sudah menyampaikan hasil orientasinya mengenal Kota Surakarta, kemudian Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas, kemudian menyampaikan juga untuk masih ada kesenjangan di dalam kegiatan terutama pelaksanaan program kesehatan jiwa yang ada di Puskesmas. Nah, untuk sebagai masukan dari saya yang pertama, coba slide kedua, Mbak. Kedua atau ketiga ya? Lanjut. Yang coba pelan-pelan, Mbak. Naik dulu, naik lagi. Ini pelaksanaan ya. Lanjut. Nah, setelah yang tadi ya. Nah, ini sepertinya ada ketidakkonsistenan untuk di kepanjangan dari sajian ya. Tadi di judulnya itu sajian itu sahabat jiwa andalan. Nah, di sini sebetulnya sahabat andalan jiwa ya. Ya, ini jadi nanti diperbaiki terutama di laporannya ya, karena kita harus konsisten ketika sudah menetapkan singkatan gitu. Jadi baik di materinya atau di nanti laporan hasilnya maupun di paparan itu harus disamakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masih terkait dengan tadi singkatan ya. Tadi TP JKN. Nah, TP JKN itu kepanjangannya apa? Kalau saya yang tahu itu TPKJM. TPKJM itu Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat. Nah, ini juga nanti menengah ini dipisahkan antara kegiatan-kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan dan juga inovasi. Tadi kan ada terima kasih atas saran dan masukannya dari Bapak Ibu Dr. Nur Hidayati selaku Mentor. Apabila ada salah dan katanya kami mohon maaf. Semoga apa yang kita paparkan hari ini dapat jadi manfaat